Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dara Prasetyo dari kelas TI 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya kerjakan, yaitu sistem pengenalan ekspresi wajah secara real time menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sebuah model kecerdasan buatan yang mampu menganalisis citra wajah secara langsung dari video dan kemudian mengklasifikasinya dalam 7 kategori emosi dasar. Ada angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, and surprise. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai metode dan teknisnya, saya akan menunjukkan demo singkat dari sistem yang telah berhasil saya bangun. Pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan sebelum kita melakukan deteksi emosi. Yang pertama, dataset. Di sini saya menggunakan ada 2 dataset untuk tes dan untuk training. Ini total dalam dataset ada 7 folder atau 7 emosi yang akan diolah. Isinya di sini ada ribuan gambar wajah yang sudah dilabeli, yaitu marah, jijik, takut, senang, sedih, terkejut, dan netral. Kemudian yang kedua, di sini saya menyiapkan library Python bintang kita utama. Di sini saya menggunakan TensorFlow dan keras untuk membangun otak atau model deep learningnya, dan OpenCV untuk semua yang berhubungan dengan gambar dan video, seperti mengakses webcam dan mendeteksi wajah pada suatu gambar. Ketiga, kita harus menyiapkan struktur folder. Di sini saya membagi dataset menjadi 2, tes dan train, untuk menguji performa model kita. Ini penting agar proses training berjalan rapi. Sekarang kita akan membedah kodenya. Kita fokus pada script pertama kita yang kita beri nama train. Di sini saya awal-awal menyambungkan dengan drive, kemudian mengekstraknya. Di sini kita mengolah data mentah karena data ini tidak bisa langsung kita kasih ke model. Kita harus memaksanya dulu atau memprosesnya dulu, ya namanya pra pemrosesan data, dan ini penting sebelum kita melakukan deteksi emotion detection. Di sini saya menggunakan import generator dari keras yang berfungsi untuk yang pertama untuk normalisasi nilai piksel gambar. Itu kan dari 0 sampai 25. Kita ubah skalanya menjadi 0 dan 1 dengan membaginya dengan 255. Kenapa? Biar model kita lebih cepat dan stabil saat belajar atau training. Ini untuk image data generator. Kemudian yang kedua, augmentasi data.
Dengan augmentasi data, kita bisa menciptakan data baru dari data yang sudah ada secara virtual. Kodenya akan memutar, menggeser, menzoom, atau di flip. Kemudian tujuannya agar model kita jauh lebih tangguh dan bisa mengenali ekspresi wajah dalam berbagai kondisi, bukan cuma dari foto yang sempurna. Ini adalah trik jitu untuk menghindari overfitting atau model cuma hafal data latihan. Nah, di sini ada file trend. Kita sekarang akan masuk pada membangun arsitektur modelnya. Kita akan menggunakan CNN Convolutional Neural Network, arsitektur yang sangat hebat dalam memproses gambar. Lapisan pertama di sini ada Conv2D dan Max Pooling 2D. Setelah itu Max Pooling 2D akan meringkas informasi penting dari fitur tersebut, sekaligus mengurangi ukuran data biar komputasinya lebih enteng. Kita masuk proses ini diulang beberapa kali dengan filter yang semakin banyak di setiap lapisan. Jadi dari yang tadinya cuma kenal garis, model ini kita bisa mengenali bentuk yang lebih kompleks seperti mata, hidung, mulut. Selanjutnya kita masuk pada model dropout. Dropout di sini teknik yang digunakan untuk mencegah model kita terlalu pintar atau terlalu pintar sampai cuma menghafalkan data latihan. Dropout akan mematikan beberapa koneksi neuron secara acak dan memaksa model untuk belajar dengan lebih fleksibel. Kemudian kita masuk pada lapisan terakhir. Lapisan terakhir sini ada flatten dan dense. Flatten dan dense. Setelah semua fitur penting dari wajah berhasil diekstrak, lapisan flatten akan meratakan semua data ini menjadi satu baris panjang. Baris data ini kemudian dimasukkan ke lapisan dense yang akan menganalisis kombinasi fitur tersebut dengan menggunakan keputusan akhir lapisan output terakhir. Dengan aktivasi softmax yang akan memberikan probabilitas untuk setiap kelas, dan kita ambil yang paling tinggi, misal 90%, 5% netral, dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan model fit. Kita memulai proses pelatihan. Model ini melihat gambar dataset training berulang-ulang, mencoba menebak ekspresi, membandingkan dengan jawaban yang benar, dan mengoreksinya sendiri. Dan ini diulang-ulang. Di sini saya menggunakan 30 epoch untuk men-training datanya. Kita juga memberi validasi agar kita bisa memantau seberapa baik performa pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Proses ini bisa memakan waktu tergantung pada spek komputer. Di sini saya menggunakan GPU dari Colab, sehingga untuk waktu merunningnya cukup cepat. Nah, di sini saya sudah melakukan 30 epoch.
Kemudian epoch tadi atau hasil training data tadi akan disimpan pada model file 30 epoch.h5. Setelah proses training selesai, model akan di save ke sini tadi. Setelah berhasil di save, kemudian ini nanti akan digunakan untuk mendeteksi wajah atau ekspresi nantinya. Kemudian karena kita sudah mendapatkan model file epoch 5, kita akan masuk pada kode yang kedua. Yang kode kedua di sini ada test.py. Nah, ini awal-awal di sini saya menggunakan 3 library cvido, numpy, dan load model. Kurang lebih seperti ini kodenya. Ini tadi model yang sudah kita training dimasukkan pada model. Kemudian di sini ada video, cv2 capture untuk bukan video yang menggunakan hard cascade frontal face default XML, dan ini label atau fitur-fitur atau ekspresi-ekspresi yang sudah ditrain tadi. Ada angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, surprise. Kurang lebih seperti ini. Dan langsung kita jalankan saja. Coba. Kita tunggu. Kurang terang ya di sini. Kurang terang. Nah, di sini mendeteksi sesuai ekspresi kita. Misal kita senang, netral, kurang lebih seperti ini. Di sini untuk cara kerjanya, OpenCV menangkap gambar dari webcam dan HR Cascade mendeteksi di mana wajah saya berada dan menggambar kotak di sekelilingnya. Area di dalam kotak itu akan di-crop atau dipotong. Gambar wajah yang dipotong itu diubah ukurannya menjadi 48 kali 48 pixel dan dinormalisasi persis seperti yang kita lakukan pada data latihan tadi. Gambar yang sudah siap ini dimasukkan ke model CNN. Model memberikan prediksi dan kita tampilkan labelnya di atas kotak yang tadi muncul seperti happy, neutral, fear, sad, surprise, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya saya juga melakukan
hampir sama seperti tadi, tapi ini kita menggunakan file dari luar atau kita ngambil dari internet dalam bentuk image. Kita coba tes data. Kemudian muncul hasil ini. Hasil ini alur kerjanya hampir sama seperti yang video tadi. OpenCV menangkap gambar dari webcam, kemudian HR Cascade mendeteksi di mana wajah berada dan menggambar kotak-kotak sekelilingnya ini. Kemudian gambar wajah dipotong, diubah ukurannya menjadi 48 kali 48 pixel dan dinormalisasi persis seperti yang kita lakukan pada data latihan tadi. Kemudian gambar yang sudah siap tadi ini akan dimasukkan ke CNN, ke model CNN yang sudah kita lakukan tadi, dan model CNN itu akan memberikan prediksi dan kita bisa menampilkan labelnya di atas kotak seperti happy, neutral, disgust, happy. Dan kita coba dengan foto lain, coba faces small. 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 Kita coba kemungkinan masih ada error. Oke, kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan ini, saya dalam pembuatan sistem pengenalan ekspresi wajah dari awal sampai akhir kita belajar tentang menyiapkan data dalam file train.py untuk membangun arsitektur CNN yang kompleks, kemudian melatihnya hingga mengujinya secara real time dengan file test.py dan tes data atau menggunakan gambar atau foto dari luar. Proyek ini adalah salah satu kekuatan dalam computer vision dan deep learning yang dapat berguna dalam pengembangan AI dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.